Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas materi tentang fototransistor. Apa saja yang akan dibahas? Kita akan membahas simbol fototransistor, bentuk fisik fototransistor, cara kerja fototransistor, fungsi dan kegunaan fototransistor, serta contoh rangkaian fototransistor beserta analisis seperti biasanya akan saya jelaskan secara gampang dan mudah dimengerti. Tonton terus videonya. Simbol fototransistor. Nah, fototransistor itu simbolnya seperti ini. Jadi, fototransistor itu mirip seperti transistor NPN, tetapi tidak ada kaki basisnya. Ini di sini tidak ada kaki basis, tetapi untuk ganti kaki basis ini ada panah masuk seperti ini. Nah, artinya apa sih itu kok ada panah masuk? Jadi panah masuk ini artinya sebagai pengganti basis, tetapi ini akan on transistornya jika terkena cahaya dari infrared. Jadi kalau transistor biasa basisnya itu kan dapat tegangan. Kalau ini fototransistor, ini basisnya ini kita ganti dengan cahaya dari infrared. Jadi kalau terkena cahaya dari infrared, maka fototransistor ini akan on. Jika tidak terkena cahaya, maka transistor akan off. Sedangkan untuk bentuk fisik fototransistor ada beberapa bentuk, jadi kalian tidak usah bingung. Seperti ini ada yang kakinya dua, ada yang kotak, ada yang hitam, terus ini ada yang kakinya tiga, ini seperti ini, beda-beda semua ini ya. Kalau seperti ini, yang penting Anda tahu ini adalah fototransistor. Terus Anda harus tahu lagi, yang penting Anda tahu kolektor yang mana, emitor yang mana. Untuk mengetahui gimana Pak? Bisa Anda buka di datasheet fototransistor. Bisa browsing di Google, banyak banget di situ penjelasan tentang fototransistor, kaki kolektor yang mana, emitor yang mana. Anda bisa lihat di situ sambil belajar fototransistor. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi sekali lagi, fototransistor itu ada banyak bentuk fisik. Jadi tidak usah bingung. Nah, untuk fungsi fototransistor itu sendiri untuk apa? Jadi fototransistor itu sebenarnya apa ya? Ya hampir mirip-mirip seperti sensor berarti ya, sebagai pengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi dari cahaya infrared itu akan dirubah menjadi energi listrik. Kalau teman-teman paham, teman-teman ngerti, sebenarnya teman-teman itu setiap hari teman-teman itu pasti menggunakan fototransistor. Loh kok bisa Pak? Di mana saya menggunakan? Saya nggak pernah rangkai, saya nggak pernah beli fototransistor. Nah, saya tanya, kalian pernah nonton TV nggak? Hampir setiap hari pasti nonton TV kan? Nah, fototransistor itu ada di dalam TV kalian. Kalau yang di remote itu adalah sensor infrared atau inframerah. Jadi pada saat teman-teman itu mengganti channel atau merubah volume, itu memberikan isyarat kepada fototransistor untuk memberikan instruksi ke microcontroller TV. Jadi microcontroller TV akan mengeksekusi seperti apa yang diperintahkan. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu menggunakan fototransistor, tapi mungkin ada yang tidak tahu gitu ya. Nah, cahaya yang dimaksud adalah cahaya dari infrared. Sudah saya jelaskan tadi contohnya pada televisi teman-teman semua. Nah, sedangkan cara kerja fototransistor bagaimana? Ini saya buat rangkaian yang sangat simpel untuk fototransistor. Jadi akan saya jelaskan secara gampang, teman-teman bisa tahu cara kerja dari fototransistor. Seperti ini cara kerjanya. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian fototransistor yang sudah dikombinasikan dengan transistor dan LED untuk memudahkan menjelaskan cara kerja dari fototransistor. Jadi di sini mula-mula di sini kan ada cahaya ini ya. Nah, cahayanya dari mana? Cahaya ini
cahaya ini berasal dari infrared. Nah, infrared didapat dari mana? Ya kalau beli sih ada, beli infrared seperti itu. Tapi kalau di rumah punya remote, nah itu infrared itu sebenarnya remote itu. Jadi pada saat ini LED infrared ini nyala dan cahaya infrared ini mengenai fototransistor, maka fototransistor di sini akan on. Nah gitu kan. Karena ini on, seperti penjelasan video saya sebelumnya tentang transistor, bagaimana cara kerja transistor. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan dilihat di video saya ini di sini. Ini dilihat cara kerja dari transistor. Nah, saya lanjutkan. Karena ini on, maka yang di sini posisinya ini kan nyambung kan ini. Nah, C dan E nyambung. Karena C dan E nyambung, maka tegangan yang ada di sini di basis Q1, di sini tegangannya berapa di sini? Berapa volt ya teman-teman? Ada yang tahu tegangannya? Tegangannya adalah 0 volt. Loh, kok bisa 0 volt? Nah, ini kan terhubung dengan ground kan ini. Nah, ke sini. Karena ini terhubung dengan ground, maka tegangan di basis adalah 0 volt. Sedangkan tegangan di emitor di sini adalah juga 0 volt. Maka kalau dilihat seperti ini, antara basis dan emitor di sini selisih tegangannya berapa? Selisih tegangannya adalah 0 volt di sini. Karena selisih tegangannya 0 volt, maka transistor Q1 di sini ini on atau off? Di sini adalah off. Nah ya kan? Karena di sini kan basisnya 0 volt, tidak ada selisih tegangan. Tegangannya kurang dari 0,7 volt, maka transistornya off. Karena transistor off berarti seolah-olah transistor di sini kan putus ini di sini. Nah, putus seperti ini tidak nyambung. Karena tidak nyambung berarti arus yang dari 5 volt ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini kan apa yang gandul ini ya? Apa ini bahasa Jawa gandul itu menggantung ya. Ini gantung. Jadi ini harusnya kalau arus mengalir sampai ground ke sini kan lampunya menyala. Karena ini putus, maka lampunya di sini adalah mati. Nah, kalau misalnya tidak ada cahaya, tadi kan ada cahaya seperti ini kan. Ini ada cahaya seperti ini. Nah, kalau ini misalnya cahaya tidak mengarah ke fototransistor, atau misalnya ini ada sesuatu halangan di sini, saya kasih halangan, jadi dia tidak bisa nembus sampai ke fototransistor, maka apa yang terjadi pada LED yang di sini? Kita lihat, karena ini basis fototransistornya ini tidak terkena cahaya infrared, maka fototransistor yang ada di sini posisinya adalah off atau on teman-teman? Posisinya adalah off. Karena ini off, maka fototransistor ini adalah pura-puranya fototransistor ini kan putus. Nah, gini kan, kalau putus berarti arusnya mengalirnya kan ke sini, ini ke sini. Karena ini putus ya udah sampai sini, sama mengalir ke sini. Nah, gini kan, tapi kan nggak tahu transistor di sini posisinya on atau off, kita belum tahu. Nah, karena ini tidak bisa mengalir ke bawah, maka kan akan mengalir ke sini. Nah, di sini tegangannya berapa volt? Ini 5 volt. Nah, berarti di sini kan ada tegangan di sini. Tegangannya berapa? 5 volt. Kalau ini diukur pasti tidak 5 volt ya, karena ada resistor. Ini kalau mau ngitung secara detail bisa dimasukkan ke dalam rumus, tetapi untuk memudahkan teman-teman memahami cara kerja, saya anggap 5 volt gitu ya teman-teman, paham ya maksudnya ya. Oke, basis di sini 5 volt. Terus di sini emitor ini tegangannya adalah 0 volt. Kalau seperti itu berarti ada selisih tegangan antara basis dan emitor kan ini. Selisihnya berapa? Selisih tegangannya adalah 5 volt antara basis dan emitor. Karena
selisih tegangannya 5 volt, 5 volt itu berarti lebih besar dari 0,7 volt, maka transistor G1 di sini posisinya on atau off? Posisinya adalah on. Karena ini on, berarti antara kolektor dan emitor di sini nyambung, gini kan? Karena ini nyambung, maka harus bisa mengalir dari kolektor ke emitor menuju ke ground. Nah, karena ini ada aliran arus dari positif menuju resistor LED, menuju transistor, menuju ke ground, maka LED yang ada di sini posisinya adalah menyala. Nah, seperti itu teman-teman cara kerja dari fototransistor. Jadi kita bisa memanfaatkan sensor ini, fototransistor ini untuk keperluan macam-macam. Misalnya untuk alat pengaman rumah, misalnya untuk remote kipas angin. Kalau remote TV sudah biasa ya, lumrah gitu ya. Kita bisa buat rangkaian sendiri, kita buat remote kipas angin, ataupun kita buat remote yang lain, pakai remote lampu misalnya, seperti itu juga bisa, nggak masalah, bisa teman-teman buat. Baik, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.